Halo teman-teman, ketemu lagi nih. Mari kita lanjutkan cerita yang kemarin ya. Dan sebelum mendengarkan, tolong like, comment, subscribe, dan share. Jangan lupa tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Bapakkah pelakunya? Kematian terjadi lagi. Kali ini, seorang nenek yang berobat sakit gigi ke bapak. Selang 2 hari, ia dikabarkan tewas di atas tempat tidurnya. Aku tidak tahu kenapa waktu itu tidak ada seorang pun dokter atau perawat yang memeriksa penyebab kematian si nenek. Ia dikubur begitu saja dan menyalahkan bapakku. Aku sangat takut kalau sampai ada warga kampung yang menyerang keluarga kami. Dan kekhawatiranku benar terjadi. Saat kami sedang nyenyak tidur, sekitar jam 11 malam, sebuah batu besar menghantam kaca rumah kami. Sontak saja, kami sekeluarga terkejut. Adikku bangun dan langsung menangis. Bapak berhambur keluar kamar sambil membetulkan sarungnya. Ada apa ini? Apa salah saya? Dukun sialan, pembunuh. Seorang lelaki berbadan gempal menarik bapak dengan paksa. Kami menangis melihat bapak tersungkur ke tanah. Mereka memperlakukan bapak seperti binatang. Diseret paksa oleh 3 orang lelaki. Sementara ibu sambil menggendong adikku mengikuti arak-arakan itu sambil berteriak dan menangis jadi-jadinya. Aku membuntut di belakang. Aku juga beberapa kali meminta ampun pada warga kampung, tapi mereka tidak peduli. Bapak diikat di sebuah batang pohon. Salah satu dari mereka mengeluarkan cambuk. Bapak ditelanjangi dan dicambuk berkali-kali. Kami hendak menerobos kerumunan, tapi mereka menahan kami. Bapak berteriak kesakitan, tapi orang yang mencambuk bapak seolah tidak punya belas kasih. Hingga akhirnya suara sirine mobil polisi datang. Mang Roy menjadi penyelamat bapak. Ia segera menelpon polisi untuk membubarkan penyiksaan terhadap bapak. 3 orang provokator dibawa ke kantor polisi. Aku sangat bersyukur atas kehadiran Mang Roy malam itu. Ia memang tidak tinggal sekampung denganku. Ia tinggal di kampung seberang dan kebetulan malam itu hendak mengunjungi bapak. Semua orang bubar setelah polisi menembakkan peluru peringatan. Badan bapak penuh luka bekas cambukan, bahkan sampai mengenai wajahnya. Bibirnya jontor, wajahnya lebam. Tubuhnya tergolek tak berdaya saat Mang Roy melepas ikatan tali di tubuh bapak. Aku dituduh membunuh pasienku, Roy, kata bapak sambil meringis. Tangannya memegangi dada. Ibu masih dalam keadaan menangis. 2 orang polisi membantu untuk menggontok bapak ke rumah. Mereka meminta beberapa keterangan ibu, menjawab sambil sesenggukan menangis. Setelah mendapat informasi yang dibutuhkan, mereka lekas pamit. Bapak dibaringkan di atas kasur. Abu, kau tutup saja praktek pengobatan ini, sangat berbahaya. Dan untuk sementara, kalian boleh tinggal di rumahku dulu. Tidak, Roy, aku tidak mau merepotkanmu. Mang Roy menghembuskan nafas berat. Saudara kandungnya ini memang keras kepala. Tia, tolong ambilkan piring, pinta Mang Roy pada ibuku. Setelah menerima piring yang disodorkan ibu, Mang Roy merogoh 3 butir kemenyan dari saku jaket kulitnya. Dihancurkan menyan itu dengan telapak tangannya. Kemudian bubuknya dibakar hingga mengeluarkan asap. Mang Roy ini ternyata sakti juga. Entah dari mana ia mendapatkan ilmu itu. Yang jelas, dari kepulan asap kemenyan muncullah 4 ekor macan putih. Kami sekeluarga terkejut. Adikku menangis ketakutan. Tenang, mereka tidak akan menyakiti kita.
4 macan ini akan menjaga rumah kalian dari warga kampung. Jadi, selama kalian dalam rumah, maka semuanya aman. Kau ternyata sakti, Roy. Bapak tersenyum. Ilmu warisan dari ibu kita. Kalau kau kan diwarisi ilmu penyembuhan dari bapak. Sedangkan aku diwarisi kesaktian gaib oleh ibu. Ibu menyeringai senang sekaligus terharu. Hari berikutnya, perkataan Mang Roy benar. Tidak ada yang berani mengusik kami. Setiap ada hendak jahat keluargaku, mereka langsung terbirit lari ketakutan lantaran melihat macan putih yang berjaga. Kebencian mereka lambat laun berubah menjadi ketakutan. Aku merasakan itu. Mereka tidak berani menegur bahkan mendekat ke rumahku. Aku merasa aman. Tapi masih ada satu pertanyaan dalam benakku. Dari semua kematian pasien Bapak, apakah Bapak pelakunya? Apakah ada tumbal sebagai imbalan kesaktian Bapak? Atau aku mencurigai seseorang, tapi aku tidak tahu namanya. Mati satu persatu. Ya, sebaiknya kau pulang saja. Hari sudah mau malam. Kasihan anak bungsumu di rumah sendirian. Jenazah suamimu biar aku yang urus, pinta Mang Roy sambil mengepulkan asap rokok. Sebenarnya adikku pasti aman di rumah, sebab ada 4 ekor macan gaib yang menjaga rumah kami. Tidak akan ada yang berani menjahatinya. Kau benar, Mang. Ayo, Vin, kita pulang. Bu, aku mau ikut Mang Roy saja mengantar jenazah Bapak. Biarkan Alvin ikut, aku pasti akan menjaganya. Mang Roy setuju dengan permintaanku. Baiklah, hati-hati ya nak. Ibu mengecup keningku. Ia pergi menerobos gerimis. Mang, tadi di jalan ada yang ikutin kita. Mamang tahu, itu setan penghuni kebun sawit. Kau jangan khawatir, mereka tidak akan berani menyakiti kita. Mang Roy menyibakkan terpal penutup keranda. Yuk, kita lanjutkan perjalanan, tambahnya. Dari sini masih jauh kah? Tanya Agustinus. Sudah dekat kok. Mang Roy berbohong lagi. Kau jangan coba tipu-tipu kami Kami minta bayaran tambahan saja. Christian yang berkepala botak ngotot. Sudah ku bilang, untuk masalah bayaran kalian jangan khawatir, pasti akan ku tambah, jawab Mang Roy santai saja. Awas kau tipu-tipu, akan kami kubur kau bersama jenazah ini, tambah Martinus. Mang Roy tidak menanggapi, dia tampak kesal. Lanjut, kata Mang Roy. Keempat tukang pikul itu mulai mengangkat jenazah lagi. Di bawah gerimis tipis kami melanjutkan perjalanan. Terseok-seok para pemikul keranda menahan beban. Mereka berusaha sekuat tenaga agar tetap berjalan, karena hari semakin gelap. Hingga sampailah kami di sebuah lahan luas bekas persawahan. Mang, aku menarik lengan baju Mang Roy dan mendongak ke arahnya. Ya, Vin. Di lahan ini kan terkenal angker. Bukannya dilarang ke sini ya kalau sudah malam. Aku menoleh ke sekeliling, memastikan tidak ada makhluk gaib lagi yang mengikuti kami. Tenang saja, Vin. Mereka tidak akan jahat sama kita selama kita tidak mengusik mereka. Baru saja Mang Roy selesai bicara, tiba-tiba Agustinus dan Christian yang memikul bagian depan berhenti seketika. Kau ini kenapa berhenti, Tinus? Tanya Bertus yang memikul di bagian belakang. Woi, kalian kenapa Nada bicara Martinus meninggi. Kulihat wajah mereka berdua pucat, tatapannya kosong. Melihat keadaan itu, Mang Roy langsung komat kamit membaca mantra. Aku yakin kedua lelaki timur itu
pasti kesurupan. Tapi bukannya sembuh, mereka berdua malah membanting keranda, berteriak tak karuan lalu berkelahi satu sama lain. Mang Roy dan kedua lelaki timur lainnya mencoba melerai perkelahian. Tapi saat hendak mendekatinya, kami semua terpental. Mang Roy meraih senter yang terjatuh di semak-semak. Ia menyorotkan cahaya ke arah perkelahian itu. Kulihat wajah mereka berdua berdarah, saling tinju satu sama lain. Christian meraih sebatang kayu runcing dan dengan beringas menusukkannya pada leher Agustinus. Temannya itu mati. "Semuanya menjauh," pinta Mang Roy, sebab Christian terlihat mendekati kami sambil membawa kayu runcing. "Ini kenapa?" Martinus ketakutan. "Kita pulang saja." Bertus malah sudah lari ketakutan. Hei, tunggu!" Mang Roy meneriaki Bertus. Martinus malah ikut berlari. Dia bahkan merampas senter dari tangan Mang Roy dan kabur begitu saja. Sementara Christian yang masih dalam pengaruh setan terus mendekat ke arah kami. Tanpa diduga-duga, dia malah menusuk perutnya sendiri dengan kayu runcing itu. Darah kental dimuntahkan dari mulutnya. Abah Mian. Masih ada saja pasien yang datang ke rumah walau kondisi bapak belum sembuh total. Pasien laki-laki itu sekiranya berumur 24 tahun. Ia bilang sudah 1 bulan sakit kepalanya tidak sembuh-sembuh. Kami sekeluarga mengatakan kepadanya kalau praktik pengobatan sudah ditutup dan tidak akan dibuka lagi. Dengan kecewa dia pamit dari rumahku. Tapi lagi-lagi dari balik jendela, kulihat seorang lelaki tua mendekat kepadanya dan mengajaknya bicara. Aku penasaran, kemudian mengikuti mereka. Sesekali aku bersembunyi di balik pohonan agar tidak ketahuan. Lelaki tua yang mengenakan belangkon itu mirip dengan yang kutemui beberapa hari lalu di belakang rumah. Ia membawa pasien yang ditolak oleh bapak ke sebuah rumah bilik. Perlahan aku mendekati rumah bilik itu. Aku mengintipnya dari celah bilik rumah karena penasaran dengan apa yang akan dilakukan lelaki tua itu. "Duduklah, aku bisa menyembuhkanmu," ujar lelaki tua itu. "Benarkah?" kata lelaki muda, wajahnya terlihat bahagia. "Iya, kau terkena gangguan jin jahat." Lalu lelaki tua pergi ke dapur. Segera aku cari lubang bilik lainnya agar bisa melihat lelaki itu. Kulihat ia menuangkan air putih lalu menaburkan serbuk putih. Entah apa. "Namaku Abah Mian. Aku juga seorang tabib. Jadi kau jangan khawatir. Penyakitmu pasti sembuh. Ini, minum dulu. Sudah kubacakan mantra." Abah Mian menyodorkan air putih. "Aku maksum, Mbah. Aku sangat berterima kasih atas kebaikanmu," kata Maksum sambil meraih segelas air. Maksum meminum air pemberian Abah Mian. Ia terlihat baik-baik saja. "Sekarang kau boleh pulang. Ini uangnya, Bah." "Ah, sudah, kau simpan saja." "Gratis, Bah." Abah Mian mengangguk. Lelaki itu lantas pamit dan mencium tangan Abah Mian. Besoknya, ku dengar kabar dari kampung sebelah kalau Maksum meninggal dunia. Aku yakin kalau bubuk putih yang ditaburkan Abah Mian adalah racun. Dan dialah yang memfitnah bapakku sebagai pembunuhnya. Belakangan aku tahu, dia memang seorang tabib pengobatan alternatif yang sepi pelanggan semenjak pengobatan bapakku tersohor. Ia sengaja memfitnah bapak agar tidak ada lagi yang mau berobat. "Pak, kemarin aku mengikuti kakek-kakek namanya Abah Mian. Dia bawa pasien yang kita tolak dan akhirnya meninggal itu ke rumahnya."
Alvin lihat dia ngasih minuman racun ke pasien kita. Kayaknya dia juga yang bunuh pasien-pasien kita dulu. Hus, Alvin jangan asal tuduh. Bahaya kalau nggak ada bukti. Buktinya Alvin lihat sendiri, Pak. Kamu masih anak kecil, Vin. Mana ada orang kampung yang percaya sama omongan kamu? Yang ada malah jadi fitnah nantinya. Alvin takut, Pak. Ku peluk tubuh Bapak yang penuh dengan benjolan bekas luka cambuk. Tenang saja, ada makhluk goib Mang Roy yang jagain rumah kita. Jadi kita akan baik-baik saja. Sehari setelah percakapan itu, Bapak meninggal secara misterius. Luka cambuknya sudah sembuh. Dia tidak pernah mengeluh karena penyakit dan tidak ada kecelakaan apapun. Dia meninggal begitu saja di atas tempat tidurnya. Kami sangat terpukul waktu itu. Aku ingin sekali mengusut tuntas siapa sebenarnya Mbah Mian. Dia adalah kunci dari semua jawabannya. Tinggal aku sendiri. Terpaksa Mang Roy harus membopong jenazah Bapak. Kami masih harus menyeberangi sungai untuk sampai ke pemakaman. Untungnya, handphone jadul milik Mang Roy ada senternya. Aku bertugas menerangi jalan dari kejauhan. Kami mendengar gemuruh air sungai. Ayo, percepat langkahmu, kata Mang Roy. Iya, Mang. Sesampainya di tepi sungai, kami mencari bagian yang dangkal dan langsung menyeberang. Kulihat kain kafan Bapak basah. Setelah menyeberangi sungai, kami melanjutkan perjalanan. Kulihat Mang Roy susah payah membopong jenazah Bapak. Setelah berjalan cukup jauh, Mang Roy meletakkan jenazah Bapak di atas rumputan. Istirahat dulu, aku lelah, kata Mang Roy, nafasnya terengah-engah. Sebentar lagi kita sampai ke pemakaman. Iya, Mang. Mang Roy mengatur ritme nafasnya. Aku melihat sekeliling. Kami masih berada di lahan luas. Mungkin dulunya bekas persawahan. Kita lanjut jalan lagi, ajak Mang Roy sambil mengusap keringatnya dengan lengan baju. Lagi-lagi, Mang Roy menyuruhku untuk mempercepat langkah karena gerimis mulai berjatuhan. Ia bahkan berlari kecil agar segera sampai ke pemakaman. Hujan semakin lama semakin deras. Kami basah kuyup. Kaki Mang Roy tiba-tiba tergelincir. Jenazah Bapak jatuh ke tanah. Kulihat kepala Mang Roy berdarah karena terbentur sebuah batu. Dia pingsan seketika. Mang, Mang. Aku menguncangkan tubuhnya, tapi dia tetap tidak sadarkan diri. Tidak ada pilihan lain. Aku harus tetap mengubur jenazah Bapak. Kali ini hanya tinggal aku sendirian. Ku seret sekuat tenaga jenazah Bapak. Sesekali berhenti untuk mengatur nafas. Setibanya di pemakaman, kulihat sebuah liang lahat yang tergenang air hujan. Air hujan itu hanya semata kakiku. Malam itu, di bawah hujan deras, aku mengubur jenazah Bapak. Ku dengar suara benturan keras dari dalam tanah, tapi aku tetap menghiraukannya. Hal itu sudah biasa terjadi. Bapak ku kubur tanpa diazani karena memang aku tidak bisa azan. Selesai mengubur, di atas pusaranya aku berdoa menggunakan bahasa Indonesia. Ya Tuhan, bahagiakan Bapak di sisimu. Berikan dia selimut yang hangat karena malam ini hujan sangat deras dan dingin. Amin. Tubuhku menggigil kedinginan. Aku beranjak dari kuburan Bapak. Sampai pagi tiba, aku tetap di samping Mang Roy, menunggu ia siuman. Ku tempelkan telingaku di atas dadanya. Detak jantung itu masih terdengar jelas. Aku Alvin. Sekarang aku sudah dewasa. Aku mewarisi kesaktian Bapak, bahkan lebih dari itu.
aku telah menguasai ilmu kesaktian lainnya. Aku duduk sila di dalam kamarku yang pengap oleh asap kemenyan. Kurai sebuah boneka kecil berwarna putih. Di atas boneka itu bertuliskan Abah Mian. Ya, kali ini aku akan balas dendam pada lelaki tua sialan itu. Aku bersyukur dia masih hidup sehingga aku bisa membalas dendamku. Sebuah mantra dibacakan pada boneka tersebut. Setelah itu, kutusukkan sebuah jarum di bagian lehernya. Dia akan disiksa terlebih dahulu sebelum kubunuh. Selesai. Oke teman-teman, terima kasih masih mendengarkan sampai sekarang, dan nantikan cerita-cerita lainnya hanya di Dongeng Seram.